Dia bilang, jangan goblok, oke? Jangan pura-pura goblok kayak tadi lagi, so nggak tahu orang yang nggak gue suka siapa. Ngomong di depan temen-temennya atau apa, kayak ngomongnya tuh, bagi dong duit lo kan kaya gitu kan, lo kan gaji lo 2 digit, lo harusnya ngasih gue dong. Dia nyekek iya, dia jedotin kepala ke pintu, ke jendela. Cuman semakin lama, dari situ gue punya pola pikir kayak, apa ternyata semua orang tuh gak ada yang suka sama gue ya. Di situ udah nyawa bisa hilang kalau misalkan dia cekek sampai aku nggak bisa napas. Itu bener-bener definisi kalau misalnya bukan karena Tuhan, nyawa aku udah hilang. Memiliki seseorang untuk menemani keseharian, menjadi pendengar utama dalam setiap cerita kita, hingga menjadi pelindung utama. Hubungan tanpa ikatan pernikahan namun intim antara dua orang. Saling belajar menerima diri dan belajar menghargai pasangan hidup ke depannya. Yang penting dalam menjalin sebuah hubungan pacaran adalah perlakukanlah pasanganmu seperti kamu ingin diperlakukan. Posisikan dirimu itu egaliter, sama seperti pasanganmu, sejajar. Nah, itu penting. Ketika kita memposisikan diri kita gitu layaknya kita ingin diperlakukan, maka itu akan membuat relasi itu nice, karena tidak ada sebetulnya orang yang ingin diperlakukan kasar. Jadi, perlakukanlah pasanganmu sama seperti kamu tidak ingin diperlakukan kasar. Mau mengkomunikasikan apa yang dipikirkan, dirasakan, dicari win-win solutionnya. Dan yang paling penting dalam sebuah hubungan itu adalah kita, bukan sekedar kamu dan aku. Kitanya tuh di mana? Ya, jadi put respect. Anak muda sih banyak yang nganggep pacaran itu kayak jalur menuju nikah. Jadi jalur pasti menuju nikah. Jadi mereka dari awal pacaran sudah membuat itu jadi sebuah keseriusan. Jadi dari awal kan banyak yang anak muda bilang, aku serius sama kamu, aku serius sama kamu. Jadi dari awal sudah melemparkan niatan serius. Itu sebabnya banyak orang yang masuk ke dalam pacaran itu salah pilih. Karena di awalnya udah klaim serius, awalnya bilang mau nikah, awalnya bilang nanti kita bakal ketemu sama orang tua. Padahal belum ada masa pengujian. Jadi banyak anak muda kayak gitu, jadiin pacaran sebagai jalur pasti menuju nikah. Realitanya sih nggak gitu sebenarnya. Memang di dalam pacaran itu ada unsur mainnya, ada unsur santainya, ada unsur yang istilahnya kayak ngisi waktunya, setuju. Namun sama kayak hidup, kalau mau dibilang hidup ada main-mainnya nggak? Kuliah ada main-mainnya nggak? Kerja ada main-mainnya nggak? Ada gitu. Jadi dalam pacaran memang ada unsur mainnya, tapi ada juga unsur belajarnya, adaptasinya, melatih dirinya, evaluasi dirinya. Pokoknya banyak sekali. Main-main itu hanya salah satunya. Jadi kalau misalnya keberatan sama pacaran yang main-main, ya jangan dilanjutin kalau isinya cuma main-main. Pastiin ada main, ada belajar, ada adaptasi, dan yang lain-lainnya. Kabar mengenai seorang perempuan mengakhiri hidup di dekat makam orang tuanya menarik perhatian masyarakat Indonesia pada Desember 2021 kemarin. Menanggapi kasus ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan kasus ini sebagai bentuk dating violence atau kekerasan dalam berpacaran. Kekerasan dalam hubungan pacaran sendiri meningkat pada tahun 2021. Menurut data dari Catahu, Komnas Perempuan tahun 2022 menyatakan bahwa pelaporan atas kasus kekerasan dalam pacaran di tahun 2021 meningkat hingga 376 aduan, di mana pada tahun 2020 tercatat kekerasan dalam pacaran ada 1.309 kasus aduan. Artinya pada tahun 2021 ada sebanyak 1.685 aduan. Relationship tuh ada kuadrannya, ada spektrumnya. Yang paling kiri anggap aja yang paling aman gitu ya. Itu yang healthy relationship, hubungan sehat. Lalu ada masuk ke dalam hubungan yang tidak sehat, bahasa Inggrisnya unhealthy. Orang zaman sekarang pakai kata toxic gitu kan. Lalu ada lagi yang paling kanan, yang paling ekstrim. Ini masuk ke dalam abusive atau istilahnya kamu violent.
Nah, kekerasan biasanya ada di sebelah sini. Individu sebagai pelaku berbuat kekerasan itu bisa saja pasti ada triggernya, ya. Yang memicu tuh apa gitu. Ketika individu ini stres, apapun jadi masalah gitu. Hal kecil pun bisa saja membuat dia tertrigger untuk melampiaskannya gitu. Melampiaskannya bisa saja secara verbal atau secara nonverbal gitu. Dalam bentuk perilaku memukul gitu ya, membanting, melempar gitu ya. Kemudian masalah karakter sifat dari pasangannya yang mungkin dia belum bisa katakanlah toleransi, dia belum bisa menyesuaikan. Sehingga dia cenderung katakanlah menampilkan perilaku marah terus gitu, tidak bisa terima dengan karakter ataupun sifat dari pasangannya. Jadi pertama kali ketemu di kuliah dan kita juga satu jurusan kan. Jadi kita satu pertemanan, satu circle, sering jalan bareng sama teman-teman yang lain juga. Jadi waktu itu dia tuh deketin aku tuh pas dia tuh sebenarnya baru putus juga sama mantannya. Kenapa sih akhirnya aku bisa gitu loh, maksudnya kepincut sama ini orang. Itu tuh pertama karena dia itu nge-treat aku tuh bener-bener awal tuh bener-bener definisi baik banget gitu loh. Kayak jadi kalau misalkan dilihat dari pengalaman sebelumnya sama mantan aku sebelum dia, itu kan aku pacaran dari SMP ke SMA ya, sampai awal perkuliahan. Dan bisa dibilang mungkin karena kita masih remaja juga, belum ngerti lah cara pacaran tuh gimana, dan banyak kontraknya juga sih antara aku sama dia. Jadi setelah aku ketemu dia, bisa dibilang aku tuh kaget karena gue gak pernah nih sebelumnya di-treat kayak gini sama cowok. Kok ini orang bisa ya nge-treat gue kayak gini. Dia tuh bener-bener full perhatian banget. Dia tuh kalau kita mau jalan tuh dia jemput. Terus kalau misalkan pergi tuh bener-bener spend time waktunya tuh bener-bener yang ya berdua gitu loh, yang kayak tanpa ke-distract sama apapun. Terus ya segala hal-hal romantis juga dia lakuin. Pokoknya awal ketemu baik banget lah bisa dibilang. Jadi dulu itu gue pas kuliah kalau nggak salah, gue mau interview untuk part time ke satu coffee shop. Nah jadi gue datanglah, ada namanya anggap saja tempatnya A gitu kan. Nah gue interview lah ke tempat A untuk jadi part time. Nah di situ gue ketemu si mantan gue ini. Cuman kita tidak ada kontak-kontakan atau apa, cuman kayak karena sebatas interview gitu. Nah, tapi karena gue dengan si tempat A ini tidak cocok secara salary dan lain-lain, working hours, gue nggak ngambil di A, tapi gue ngambil di tempat lain yang B, yang ternyata tempatnya itu benar-benar sebelahan. Tempatnya sebelahan dan kerjanya juga kurang lebih mirip. Jadi ngobrol lah dari situ. Pas PDKT sih sebenarnya nggak gitu lama ya, kayak anggap saja sekitar 2 minggu. Ya paling lama kayak sebulan deh PDKT-nya gitu kan. Nah pas awal-awal sih dia orangnya fun ya, kayak benar-benar fun. Terus kayak let's say he's charming lah gitu. Karena emang saat ini gue sadari dia emang jago untuk mingle sama orang, terutama wanita ya kan. Punya karisma tersendiri kayak gitu sih. Belum ada red flag atau apa, of course, karena pendekatan kan. Namanya violent relationship atau dating violence itu nggak terjadi tiba-tiba. Banyak orang pikir gitu kan, tiba-tiba dia berubah, tiba-tiba dia mukul, tiba-tiba dia kasar, tiba-tiba dia melakukan hal yang menyakiti. Nggak mungkin tiba-tiba. Pasti diawali dari unhealthy dulu. Nah, pada saat ada di unhealthy inilah biasanya orang nggak aware dan dibiarkan. Awalnya itu sebenarnya bukan langsung melarang buat nge-cut off pertemanan ya, cuman lebih kayak banyak hal-hal simple yang menurut gue nggak perlu diributin, such as gue punya kebiasaan buruk. Memang sih itu kebiasaan buruk, cuma menurut gue itu bukan hal yang untuk diributin, seperti kayak gue suka sendawa atau nggak misalkan gue ketawa suara gue kencang kayak gitu, dia selalu komplain masalah itu dan dia ributkan, dan ributnya beneran ribut kayak gitu. Dari situ gue udah mulai ngerasa kok nih orang kayak semua hal dikomplainin ya gitu kan. Makin lama gue makin suka, dalam hati nih gue suka membandingkan mantan gue yang ini dengan mantan gue yang lalu. Karena mantan gue yang lalu itu kan dia sama sekali gak pernah marah-marah atau yang kayak gitu kan. Dari situ gue langsung ngerasa sih kayak ini kayak dia udah mulai mengeluarkan red flagnya. Cuman ya dulu mikirnya kayak ya bisalah tahan gitu, nanti dia juga bisa berubah kayak gitu. Dengan cara ya mungkin gue merubah diri gue, mungkin bener gitu. Semua orang gak nyaman kalau gue sendawa atau misalkan mendengar ketawa gue yang kencang atau yang lain-lainnya yang dia selalu komplainin gitu. Kan dia pegang Instagram gue ya, terus dia nge-stalk DM
aku yang lama, sama salah satu temen aku juga, emang cowok sih, orang gereja gitu. Terus dia baca sampai ke atas yang tahun-tahun 2017. Terus dia baca, terus dia marah-marah gara-gara dia nggak suka sama chatnya aku sama temen aku yang dari tahun-tahun sebelumnya. Itu dia sampai bilang nyakitin temen aku lah, sampai temen aku ini mau diajak ketemu buat berantem. Pokoknya satu kalimat yang aku ingat tuh dia tuh sampai mau nyeret temen aku. Ini enak banget nih kayak kalau misalkan kalung. Jadi temen aku ini kan nitip kalung kan. Terus kalungnya tuh dijadiin kayak bahan. Ini enak banget nih kalungnya kalau gue taruh di lehernya terus gue seret pakai motor, ngebelain segala macem kayak gitu yang kayak bener-bener ekstrim banget gitu loh ngomongnya mau nyakitin temen aku ini. Walaupun sebenarnya nggak dilakuin beneran sih, cuman kaget kan. Ya udah aku gara-gara di situ nggak tahu harus ngapain juga, nggak ada pengalaman gituin. Jadi yang aku bisa sih, aku cuma bisa minta maaf ke dia kayak ya udah aku minta maaf dan segala macam. Terus aku blok juga akhirnya sih yang teman aku ini yang cowok. Udah jalan setengah tahun gitu, dia udah mulai nggak seneng kalau misalkan gue tuh temenan sama cowok. Jadi sebelum bersama mantan ini, gue memang punya temen deket cowok gitu kan, beberapa lah. Mau itu yang straight atau enggak pun, ya gue berteman gitu, karena di pertemanan itu we have value gitu kan. Nah dari situ dia udah mulai ngekat dengan alasan dia ngerasa semua cowok itu ada tujuannya kalau misalnya berteman kayak gitu kan, ada tujuan untuk masalah kayak nanti bakal selingkuhin gitu-gitu, atau enggak kayak hal simple kayak misalkan mantan gue ini nggak suka sama nih satu cowok karena dia kayak banci, lu nggak pantas temen sama tuh orang kayak gitu. Cuman karena di situ posisinya gue ngerasa dia tuh kayak lumayan intimidating menurut gue, jadi gue kayak ya udah nurut aja. Kalau kekerasan kita balik ke hubungan yang unhealthy dulu. Unhealthy adalah ketika hubungan di dalamnya ada terlalu banyak kontrol, mendominasi, ngatur-ngatur, tidak ada privasi gitu kan ya. Ketika seseorang dipaksakan melakukan sesuatu yang dia nggak mau, ya itu udah masuk ke dalam unhealthy. Kekerasan dalam sebuah hubungan itu banyak jenisnya, secara verbal, secara fisikal, secara emosional, dan secara seksual. Kekerasan dalam sebuah hubungan bisa terjadi itu karena multifaktor, tidak ada faktor tunggal sebetulnya. Tetapi dalam banyak hubungan gitu ya, ketika seseorang merasa dirinya tuh superior gitu ya, dia bisa saja menampilkan perilaku lebih mendominasi dibandingkan pasangannya. Superior dalam hal apa nih? Bisa saja dalam hal finansial, dia lebih mapan. Dalam hal intelektual, dia merasa dirinya lebih pintar. Tetapi ditemukan juga faktor kepribadian, katakanlah ada kondisi agresivitas pada diri individu, itu juga menjadi salah satu gitu ya, salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam sebuah hubungan, khususnya ketika individu itu merasa dirinya stres gitu. Jadi stresnya itu menjadi salah satu pemicu dia menampilkan perilaku agresif kepada pasangannya. Sebenarnya banyak sih kayak perkataan verbal yang menurut gue tuh bikin self esteem gue sangat ngedrop gitu. Berawal dari yang awal-awal berantem tuh, yang tadi awal PDKT, yang kayak dari hal-hal kecil seperti sendawa lah, ketawa terlalu kegedean, terus misalkan gue tiap pagi kan pilek karena alergi, dia juga marah yang kayak gitu-gitu. Awalnya sih nggak sadar ya, mungkin kayak mikirnya ya mungkin karena dia nggak suka dan dia nggak nyaman. Cuman semakin lama dari situ gue punya pola pikir kayak apa ternyata semua orang tuh nggak ada yang suka sama gue ya, kayak apa gue tuh sama ini se-annoying itu, terus apakah gue seburuk itu sampai dia tuh benar-benar terganggu sama gue. Terus banyak juga kayak perkataan dimana dia tuh suka banget yang namanya ngebandingin gue sama mantan dia, karena mantan dia itu kebetulan bukan orang Indonesia, orang luar negeri. Jadi dia merasa mungkin kayak mantan gue ini lebih kayak wah gitu kan. Dari situ dia banyak ngebanding-bandingin, terus suka banget yang kayak ngomong bahkan di depan orang tuh yang kayak ya masih okean mantan gue lah dibandingin nih orang kayak gitu-gitulah. Banyak hal yang sentingan yang seperti itu. Nah terus banyak juga yang kayak perihal yang bikin gue tuh ngerasa ngedown adalah menurut gue dalam hubungan itu you can tell everything kan, kayak cerita-ceritanya apa segala lu bisa cerita banyak gitu. Nah sedangkan saat gue melakukan itu dia tuh selalu ngomong kayak kalau misalkan gak penting lebih baik lu gak usah cerita sama gue kayak gitu. Bahkan yang kayak perihal kayak tadi gue di kampus habis ngapain atau nggak tadi gue di kerjaan kayak gimana gitu, dia nggak mau dengar. Dia bilang kayak lo ngobrol sama gue yang penting aja soalnya lo tuh seboring itu, dia bilang kayak gitu. Ya gue sebenarnya ada kayak masalah psikologis sebenarnya itu udah lama kan. Nah tiap kali kayak episode itu muncul dia selalu bilang I'm overreacting atau nggak
kayak dramatik lah kayak gitu. Dia bilang kayak itu hal-hal yang menurut dia nggak penting dan nggak ada orang-orang kayak gitu. Di masa pandemi itu kita berantem tuh dia nggak melakukan kekerasan fisik sih, tapi kekerasan mental dan verbal itu dia benar-benar sampai aku disuruh nggak boleh tidur lah, nggak boleh keluar dari rumah, sampai aku pergi sama orang tua aku aja dia tuh nggak bolehin nginep di rumah saudara, nggak boleh dan segala macam. Jadi waktu malam itu kita lagi berantem, terus dia bilang jangan oke? Jangan pura-pura kayak tadi lagi, so nggak tahu orang yang nggak gue suka siapa, ngerti? Terus di sini aku cuma jawab kayak oke, iya gitu. Cuman menurut dia itu adalah jawaban yang sangat-sangat nggak niat gitu. Jadi dia bilang yang niat lah, jawab yang niat, ngerti nggak gitu. Terus dia bilang jawab yang niat, ngerti nggak? Yang jelas, ngerti nggak? Lu nggak bisa ikutin ini. Gue bisa lebih jahat loh, sumpah. Terus dia bilang, gue lakuin 1 langkah doang, ini bakalan ngerusak masa depan lu. Biasanya itu karena berdasarkan rasa cemburu. Jadi entah dia kira aku ke mana-mana lah, aku ketemu sama cowok lah, atau ada cowok lah pas aku lagi pergi, atau kayak gimana pun. Terus biasanya aku suka kayak saking waktu itu udah capeknya, aku tuh bilang ke dia, emangnya lo tuh ngira gue tuh apa sih gitu loh. Kalau sampai lo tuh bisa sepikir kayak gitu loh, punya pikiran gue yang kayak gitu, pergi sama cowok, pergi sama cowok dan segala macam. Terus udah deh dia bilang, dia bisa ngomong kayak depan teman-teman gue dan teman-teman dia bisa langsung ngecap, lo kan sukanya selingkuh di depan teman-teman gue dan teman-teman dia. Dan menurut gue itu lumayan embarrassing karena menurut gue nggak pernah melakukan itu. Terus kayaknya gue ngerasa kok gue direndahin segitunya ya, bahkan di depan orang lain. Bisa temen dia atau temen gue tuh pasti nanya gitu kayak, lu nggak apa-apa lu digituin, kayak masa dia kayak gitu sih depan lu, bahkan depan teman-teman lu gitu kan, are you okay gitu. Cuma satu sisi I'm not okay, cuman kayak satu sisi I cannot say that I'm not okay gitu kan, karena kalau misalkan gue ngomong kayak gitu nanti pasti gue tahu bakal ada keributan selanjutnya kayak gitu. Yang jelas selingkuh tuh unhealthy ya, karena ada melanggar batasan, lalu membuka orang lain dalam hubungan, lalu melanggar kepercayaan. Jadi pasti ada yang tidak sehatnya. Tapi apakah ada kekerasan di dalamnya? Tergantung case per case gitu ya. Jadi ada misalnya kayak dia membina hubungan sama orang lain, tapi sama pasangannya sendiri tidak melakukan tindakan yang mendominasi, yang berkata-kata kasar, ekonomi, mental, ataupun secara fisik. Baik-baik aja kalem, tapi dia selingkuh sama orang lain. Jadi kelihatannya di titik itu tidak ada kekerasan nih, kelihatannya. Tapi apakah itu unhealthy? Jawabannya jelas, nggak healthy. Jadi total tuh dia ada 3 selingkuhan yang ketahuan. Nah, pas kalau nggak salah yang bulan keempat atau bulan ketiga gue pacaran ini, adalah dia ngechat kayak love you, good night kayak gitu. Dan kayak till that I know, dia tuh lumayan sering instastory si selingkuhannya ini gitu. Dan kayak gue awalnya mikir kayak oh mungkin temen gitu kan. Cuman pas gitu ngeliat chat udah ada kayak ngomong kayak love you gitu, gue langsung kayak oh I know this is not a friend gitu kan. There's something special gitu. Nah terus dari situ ribut. Itu selingkuhan yang pertama yang ketahuan. Terus yang kedua itu kebetulan gue lagi main laptop mantan gue karena gue lagi ada kerjaan kuliah atau apa gitu. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Nah di situ keluar kayak ada yang ngechat, aku kangen nih sama kamu kapan main ke kosan aku, dia bilang kayak gitu. Gue nanya dong, ini siapa? Kok nggak ada chat sebelumnya? Karena kayak tiba-tiba ngomong aku kangen nih kayak gitu. Kok nggak ada history atau apa gitu? Di situ dia marah, semarah-marahnya. Dia bilang kalau itu tuh temen dia. Tapi ya siapa sih yang kayak temen deket main ke kosan gitu, ya kan? Terus nggak cuma sampai di situ aja. Jadi kalau nggak salah tuh di drive-nya dia, tapi di drive sih. Di situ gue inget banget kayak ada text tape dia sama nih selingkuhan kedua ini. Dan gue tanya sama dia, ini siapa? Ini orang yang ini bukan gitu. Dia bilang kayak gak tahu, gue lupa, nggak mungkin lah itu dia. Kayak bohong banget gitu. Padahal lu udah ada sex tape-nya, lu udah ada foto-foto lu berdua bertelanjang gitu kan. Kayak menurut gue bohong banget lu ngomong lu nggak ada apa-apa sama nih orang temen deket kayak gitu kan. Terus dari situ gue juga lumayan marah karena gue ngerasa gue nggak dihargain. Gue punya temen tuh semua di-cut kan, sedangkan dia nggak boleh digituin. Nah terus yang ketiga itu sama juga case yang kayak selingkuhan pertama ke gapnya. Jadi gue pulang kerja subuh, terus gue ngeliat HP dia. Pas gitu gue ngeliat HP dia, ada lagi chat dari orang lain yang ngomong kayak I love you, terus ada ngirim foto pakai daleman doang yang kayak gitu.
ternyata dia itu selingkuh sama, gimana ya ngomongnya ya, jadi ada di satu lingkungan pertemanan kita, jadi kayak temennya teman lah. Nah temennya teman itu udah berkeluarga, jadi mantan gue ini ternyata selingkuh sama istrinya temannya temen. Gue juga nggak habis pikir sih, maksudnya mantan gue tuh kayak bahkan suaminya tuh deket juga sama mantan gue kayak gitu, cuman dia selingkuh sama istrinya kayak gitu. Di dalam hubungan aku selama berapa tahun, 2,5 tahun itu, dia itu ketahuan selingkuh tuh udah berkali-kali lah ya, bisa dibilang bener-bener berkali-kali. Di saat itu tuh aku bener-bener udah gak tau lagi harus ngapain. Nah jadi putus yang pertama kali ini, itu kita pacaran tuh gak nyampe 2 bulan. Jadi waktu itu aku tuh baru paham kenapa dia putus. Itu karena dia itu balikan sama mantannya sebelum mantannya, pokoknya mantan terindahnya dia lah bisa dibilang, karena dia lama pacaran sama ini orang gitu kan. Ternyata dia balikan sama ini orang. Terus, dan aku pun juga baru tahu ternyata selama aku pacaran 1 bulan itu yang pertama, dia juga masih sering ketemu sama mantannya ini gitu. Dalam 2,5 tahun ini gue sama dia, itu dia pasti adalah ke rumah mantannya ini malam-malam subuh-subuh buat nyariin mantannya ini. Terus akhirnya mereka berhubungan seksual, dan itu udah berkali-kali. Mau itu cuman jalan biasa mereka, atau nyamperin ke rumahnya, atau bahkan kadang mantannya ini kalau orang tuanya si dia ini lagi nggak ada di rumah, kadang mantannya ini suka datang ke rumahnya nginep dan segala macam kayak gitu. Ketika seseorang mengatakan saya mengalami kekerasan seksual dalam relasi saya dengan pasangan, ini kayak perlu hati-hati, harus ditanya dulu kekerasan seksual yang dimaksud itu seperti apa. Apakah dia katakanlah betul-betul terjadi sampai dengan penetrasi, pemaksaan gitu ya, hubungan alat kelamin yang tidak diinginkan gitu ya. Sebenarnya gue nggak pernah tahu apa, karena mungkin udah tinggal bareng satu rumah. Jadi menurut gue kalau misalkan kata rape itu di luar rumah gitu, itu nggak terjadi sekali 2 kali, itu hampir tiap hari. Ya kejadiannya sih pas gue lagi tidur kayak gitu. Pas gue bangun karena dia ituin gue udah kayak, ya pas awal-awal sih gue udah kayak wah, pas ibaratnya kayak dipakai tuh kayak gue nangis gitu. Cuman makin lama udah kayak ya udah nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan, karena kalau misalkan gue ngomong gue nggak mau, dia bilang ya lu harus mau kayak gitu. Nah cuman satu sisi gue mikir kayak ya lu nggak bisa nyalain karena lu satu tempat tinggal gitu kan. Dari situ sih kayak pas gitu gue udah selesai, gue baru tahu kalau itu namanya rape. Jadi pertama kali itu aku hampir melakukan semuanya sama dia. Jadi dulu pertama kali aku pacaran sama dia, yang dimana masih dibilang tuh masih bener-bener polos, yang belum ngerti apa-apa tentang kayak gituan. Terus awalnya sih dari kissing dulu kan. Kalau kissing ya aku masih kayak udah. Terus mulai tangannya kemana-mana. Awalnya aku sempet berhentiin tuh pas dia tangannya mau gerak kemana-mana. Aku bilang aku belum siap, nggak mau, kayaknya nggak dulu deh gitu loh. Tapi yang kayak dia bilang nggak apa-apa, maksa, nggak kenapa-napa. Terus aku juga nurut somehow. Terus lama-kelamaan dari megang-megang naik minta yang lain. Mulailah dia maksa buat berhubungan seksual. Dia maksa untuk masuk. Tapi pas dia mau proses itu, aku selalu kayak minggir, kayak nggak mau. Emang dari badan aku sendiri pun menolak gitu loh, nggak mau sama sekali gitu. Waktu itu udah pandemi, jadi kondisinya kita bakalan jarang banget ketemu ya. Dia itu memaksa untuk aku buat video call secara virtual sama dia. Dia melakukan yang cowok sering lakukan. Dan ya aku di situ sebagai yang dia tonton gitu. Aku udah bilang dari awal aku nggak mau. Apalagi aku bilang aku nggak mau ada jejak virtual. Tapi dia nggak mau dengerin dan dia tetap maksa. Terus dia bilangnya kayak ya ayolah, dan nggak tahu kenapa ya aku akhirnya nurut juga gitu kan. Dan itu terus berkali-kali. Tanpa sepengetahuan aku, ternyata di saat kita lagi virtual itu ternyata dia screen record. Tapi semoga aja sih udah benar-benar hilang aja sih. Kalau ditanya gitu ya, tapi tampaknya si korban ini menikmati juga. Apakah ini termasuk dia mengalami kekerasan seksual? Kita harus lihat dari sudut pandang penghayatan si korban ini, bahwa dia merasa terpaksa. Tetapi ketika misalnya pelaku mengatakan dia menikmati kok, ini juga perlu dikaji lagi. Menikmati yang dimaksud itu seperti apa gitu ya.
Apakah ini dari penghayatan si pelaku atau dia bisa lihat dari tampilan perilaku si korban bahwa dia katakanlah diasumsikan menikmati juga kok. Nah, ini yang perlu pemeriksaan lebih lanjut sih. Prinsipnya adalah kekerasan terjadi ketika salah satu pihak tidak menyetujui perilaku yang ditampilkan oleh pihak satunya. Itu yang perlu dilihat sih. Berarti yang bersangkutan bisa dikatakan memang mengalami kekerasan. Kekerasan ekonomi ya berarti ada perilaku dominasi, perilaku memaksakan, perilaku memanfaatkan dari segi ekonominya. Seperti kayak kalau uangnya dipegang sama salah satu pihak atau barang-barang pasangan diambil, dipakai atau dijual seenaknya aja tanpa izin. Jadi variannya macam-macam. Jadi si mantan gue ini punya privilege untuk tinggal di tempat coffee shop yang A ini. Namun dia tuh ada kasus sama coworkernya dia. Nah, gak seneng lah dari situ ribut, akhirnya si mantan gue ini di kick out dong. Nah, karena gue mikir, oh gue sama si mantan gue ini udah lumayan deket gitu, dan kita benar-benar kayak 7 hari bertemu gitu kan, karena tempat kerja sebelahan kayak gitu tuh. Nah, dari situ gue kayak mikir, ya udahlah, gue ngasih dia tempat tinggal juga, yang which is gue kayak let him to stay at my house juga gitu. Nah, dari situ awalnya gue mikir kayak ya dia untuk sementara kayak gitu kan, sembari dia nanti nyari tempat baru lagi atau kayak gimana. Tapi ternyata makin lama keenakan. Nah, dari situ gue mulai merasa kok mantan gue ini sama sekali nggak pernah at least mengeluarkan uang untuk membantu kebutuhan rumah tangga ya, seperti kayak laundry atau beli hal simple lah, atau nggak usah lo membelikan sesuatu, at least lo bersihin kamar. Kalau misalkan lo habis tidur, lo mau berangkat kerja, lo bersihin dulu kamarnya. Ya lo kan numpang nih gitu kan, ya at least tahu diri lah kayak gitu. Di tahun pertama deh, akhirnya gue bekerja di suatu tempat yang dimana secara salary itu sangat lumayan gitu. Nah, dari situ si mantan gue ini kayak agak iri gitu karena gue punya salary yang lebih besar daripada dia. Nah, dari situ dia mulai suka ngomong di depan temen-temennya atau apa, kayak ngomongnya tuh, bagi dong duit lo kan kaya gitu kan, lo kan gaji lo 2 digit, lo harusnya ngasih gue dong gitu. Ya dari situ karena lagi gue ngerasa gue terintimidasi, dan ya udah jadinya gue memberikan dia, karena kalau misalnya gue nggak ngasih dia tuh selalu ngomong ke temen-temennya, iya sih ini nggak pernah ngasih gue duit kayak gitu-gitu. Sebenarnya jumlahnya sih nggak gitu besar ya, cuman kayak sekitar 1,5 juta per bulan. Sebenarnya kalau 1,5 masih ya udahlah, cuman yang lebih membebani gue tuh yang berhari-harinya itu. Selama 2,5 tahun dia sama sekali tidak pernah membayar laundry, tidak pernah. Jadi gue ada nge-hire ART juga yang harian, dia juga tidak pernah membayar. Terus pokoknya semua kebutuhan itu dia nggak pernah bayar sama sekali. Mantan gue tuh dia tuh nggak terbuka masalah uang. Jadi tiap kali gue ingin membahas uang, karena gue mikir kan uang tuh krusial juga ya, apalagi di hubungan. Tapi gue mau lu terbuka karena gue juga mau tahu gitu lo cara mengatur keuangan tuh seperti apa sih kayak gitu loh. Walaupun gue tahu satu sisi mungkin gaji dia tidak sebesar gue, cuman I appreciate it gitu, kayak itu sih bisa mengatur uang lo seperti apa kayak gitu kan. Karena menurut gue pria yang bertanggung jawab adalah pria yang bisa mengatur keuangannya kayak gitu. Nah, tiap kali gue mau bahas keuangan dia pasti dan selalu marah besar, pasti akan selalu ribut besar. Dari berkali-kali gue berusaha untuk membahas masalah keuangan dan selalu ribut besar, makin lama gue makin gak mau ngebahas karena gue tahu kayak ini terlalu sensitif gitu buat dia. Padahal ya memang sensitif, cuman itu penting diobrolin, tapi dia sama sekali tidak pernah membahas itu gitu. Ada kondisi agresivitas pada diri individu, itu juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam sebuah hubungan, khususnya ketika individu itu merasa dirinya stres gitu. Jadi stresnya itu menjadi salah satu pemicu dia menampilkan perilaku agresif kepada pasangannya. Artinya di sini juga individu belum memiliki yang namanya kemampuan meregulasi emosi ataupun mengatasi stres yang dialaminya. Jadi dia melampiaskan kekesalan, kondisi stres dia itu kepada pasangannya. Kalau kekerasan fisik tuh ada 4 kejadian yang
paling parah lah ya. Yang kejadiannya tuh lumayan berlangsung dengan lama dan maksudnya berantem sampai ada bekas. Cuman kalau misalkan sisanya yang lain waktu itu biasanya tuh nyekek doang sih, nyekek di mobil biasanya. Jadi waktu itu lagi berduaan, lagi seneng ngobrol. Tiba-tiba salah satu teman aku, cowok juga, itu nelpon, nanya lagi di mana, terus ngajak makan. Kalau nggak salah aku nggak jawab, terus dia ambil HP-ku, terus dia baca chatnya kan. Terus ya udah, karena sebenarnya emang aku nggak ada janjian sama nih cowok, cuman seperti spekulasinya dia, itu aku yang ngajak duluan, aku udah pernah ngomongin sebelum-sebelumnya kalau aku mau ketemu sama dia, pokoknya nuduh lagi lah gitu loh. Segala macem, dia kesel, sampai akhirnya dia tuh bawa semua barang aku, terus dia bawa semua barang, terus dia bener-bener udah lo pergi dari sini, terus dia lempar semua barang aku disuruh keluar, disuruh pulang sendiri. Terus aku lupa detailnya kayak gimana, tapi yang pasti tuh di situ aku cuma minta maaf doang. Terus yang kayak ya udah kalau kamu mau aku pergi sekarang aja, nggak apa-apa gini bla bla bla. Terus aku ambil HP, terus tapi di situ tuh dia nahan. Jadi tuh sebenarnya tuh setelah yang putus yang pertama kali itu tuh dia nggak pernah beneran gitu loh. Jadi tuh misalkan nih dia yang kayak udahlah lo pergi aja, lo pulang, sebenarnya tuh gue nggak boleh balik. Terus kekerasan pertama yang dia lakuin itu tiba-tiba ambil HP-ku, terus dia suruh aku baca chatnya. Jadi kayak di depan muka gitu, kayak nih lo baca nih chatnya, dan ini maksudnya apa. Terus HP-ku tuh disodorin ke daerah dahi yang kayak tapi keras, jadi yang kayak nih lo lihat tak gitu kan. Terus udah habis itu kena lah di jidat, dan itu tuh sampai benjol. Terus aku lupa gimana baikannya, tapi pokoknya akhirnya dia minta maaf. Nah dia minta maaf, dia yang bawa aku juga masuk ke dalam, akhirnya dia yang bersihin semua barang-barangku yang udah dilempar sama dia. Terus dia yang ngambilin es batu buat dikompres kan, karena kan benjol gede lumayan di situ waktu itu. Terus dia juga yang ngajarin kalau misalkan ada benjol di kepala, itu cara dibenerinnya tuh pakai rambut, jadi diusap-usap sama rambut gitu. Itu pun dia juga yang ngajarin gitu. Sebenarnya tuh salah satu saudara sepupunya tuh tiba-tiba dateng, tapi nggak ada sama sekali melaraikan, nggak ada yang kayak udah gitu, nggak ada. Jadi dia cuma dateng, terus dia cuma ngingetin jangan kasar-kasar ya sama cewek lu gitu, jangan kasar-kasar ya kalau sama cewek gitu. Udah, terus dari gitu dia masuk, mungkin dia sendiri pun tahu nih kalau misalkan mantan aku nih kalau emang udah emosi tuh emang udah parah, jadi nggak ada yang berani untuk ngelawan dia, mungkin ya. Peristiwanya itu juga terjadi pas di kamar orang tuanya. Kalau misalnya dibilang, aku juga ada salahnya sih, dan aku nggak tahu sih posisi aku sesalah itu apa enggak, cuman ya bisa dibilang mungkin emang ada salahnya. Pokoknya kita lagi hangout aja, ngobrol-ngobrol, dan terus tiba-tiba dia nanya tentang yang sahabat aku cowok yang ini, terus tiba-tiba dia ngechat temen aku ini pakai HP-ku, suruh nge-screenshot semua chat terakhir. Nah kan kemarin karena aku tahu sih emang sebenarnya dia udah gak suka sama sahabat aku ini, tapi aku masih ngechat sama sahabat aku ini, ketahuan. Akhirnya dia marah, tapi awalnya itu aku bilang sama dia, ya udah ya ini aku ngaku, aku sempet emang chat, aku cerita sama dia. Dia main ambil HP-ku, habis itu aku bilang sama dia, omongin baik-baik semuanya. Ini nggak perlu marah-marah dan segala macam secara emosi. Ini aku minta maaf, tapi kita omongin baik-baik ya. Terus udah gitu, tapi dia nggak mau diajak kayak gitu. Jadi dia langsung ngambil HP aku. Terus dia mau baca screenshotan yang dikirim itu kan. Terus dia itu dorong aku ke kamar mama papanya. Habis itu aku dikunciin di kamar mama papanya supaya dia bisa megang HP ku, terus dia baca screenshotannya. Karena aku dipaksa, kan aku tadinya mau ngomong baik-baik. Jadi aku yang kayak maksudnya nahan dia dong, yang kayak jangan masukin gue ke kamar lah gini-gini. Terus tapi tenaganya dia kan kenceng banget, jadi dia dorong aku ke kamarnya mama papanya. Habis itu aku jatuh ke baret ujung kasur gitu. Terus udah tuh aku dikunciin, nggak boleh keluar. Terus dia masuk langsung emosi. Dia masuk, nggak ada babi bul, kayaknya dia tuh cuma bilang lo ngechat lagi sama dia. Terus dari habis itu dia langsung melakukan, dia nggak nonjok sih, dia lebih karena kayak mengibaskan tangannya secara kenceng ke tubuh, kepala gitu loh. Sampai ada juga di cool kayaknya. Terus udah gitu ada juga aku, pokoknya tuh kondisi terakhirnya tuh aku cuman inget aku udah terbaring di lantai kamarnya. Di situ aku udah bener-bener pasrah, aku udah nggak tahu lagi harus ngapain karena tenaganya dia tuh sangat-sangat kenceng ya. Aku nggak bisa ngelawan dia sama sekali. Habis itu tiba-tiba dia berhenti mukulin aku, karena aku udah terbaring ya, dan dia kondisinya dia lagi berdiri. Dia tiba-tiba berhenti, habis itu manggil namaku, terus dia nyalain lampu, terus
Terus dia bilang gini, aku kira kamu udah berdarah. Padahal sebenarnya enggak sih. Cuman aku emang udah lemes banget terbaring di lantai karena dipukulin kan. Terus udah gitu aku langsung digotong sama dia ke kamarnya. Habis itu baju aku ada sobek. Terus udah gitu aku udah pusing kepalanya, badanku udah sakit semua. Terus antingku hilang satu. Habis itu ya seperti biasa dia minta maaf. Terus dia yang ngobatin sih semua kayak yang sakit, kayak lengannya dielus-elus. Kan baju aku sampai robek ya. Dia yang ngejahitin bajunya dan dia bentuk love. Terus yang kayak dia ngambilin es, yang kayak kepalanya dikasih es, yang kayak gitu. Terus aku udah lemes juga kan, dan aku juga cuma bisa nangis di situ, jadi kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau setiap habis berantem, mau itu dia habis melakukan kekerasan secara fisik ataupun secara verbal, pokoknya setiap habis berantem yang kayak gitu, dan dia mungkin ada di satu titik dia kayak sadar kalau dia nyakiti aku, dia minta maaf sampai nangis, yang kayak bener-bener nangis. Orang nangis kayak yang, maaf banget ya, aku bener-bener nggak tahu apa yang aku lakukan dan segala macam. Terus biasanya dia langsung membelikan suatu barang biasanya. Misalkan ada dulu pernah berantem, pokoknya aku tuh mau OTW ke rumahnya dia, mau bilang kalau misalkan aku mau udahan. Sampai nyampe ke rumahnya dia, tiba-tiba udah ada bunga dan udah ada minuman boba. Jadi setiap kali dia melakukan suatu hal yang buruk, dia pasti selalu dia minta maaf, terus dia ngasih suatu, mau itu dalam bentuk apapun, makanan, barang, bunga, itu tuh semuanya kayak gitu. Itu ditampilkan dalam usaha membuat pasangannya itu tetap berada di situ. Pacar saya hilaf, saya harus kasih kesempatan. Jadi dia membiarkan kembali gitu ya, dalam artian tetap berada di situ. Ternyata terulang lagi, minta maaf lagi. Nah, kadang-kadang itu yang harus diantisipasi, bahwa pelaku bisa saja manipulatif. Kadang tuh yang mungkin yang bisa aku simpulin tuh kadang mungkin aku nggak bisa lepas dari dia karena setiap kali dia menyakiti, itu selalu dia lagi yang mencoba untuk membenarkan kesalahannya dia yang kemarin gitu loh. Kejadiannya itu adalah di mobil. Nah jadi awalnya itu dia magang, aku juga magang, jadi kita ketemunya biasanya malam hari. Nah dia ini tuh punya hobi, bisa dibilang dia hobi minum lah. Jadi biasanya setiap pulang kerja kadang aku suka nemenin dia minum-minum juga, entah sama saudaranya atau sama temennya gitu kan. Nah di hari itu kita lagi minum di deket rumah sih, tapi kondisi aku sama dia pada hari itu tuh sebenarnya lagi nggak baik. Kenapa? Karena beberapa hari sebelumnya itu dia ketahuan selingkuh lagi sama mantan terindahnya ini. Di saat itu tuh aku bener-bener udah gak tau lagi harus ngapain. Jadi maksudnya mau marah juga udah bingung mau marah kayak gimana, jadi bener-bener cuma diem doang. Tapi waktu itu tuh udah sekitar hampir mau jam 10 malam, dan kan kondisinya aku sama dia itu kan mama papa aku nggak tahu ya, jadi aku tuh nggak bisa pulang malam-malam setiap pergi sama dia karena aku harus naik gojek juga pulangnya untuk sampai ke rumah. Terus akhirnya aku bilang sama dia kalau aku harus pulang karena aku udah dicariin sama mamaku, udah diteleponin suruh pulang. Terus aku bilang sama dia, tapi awalnya dia nggak bolehin aku pulang karena udahlah nggak apa-apa masih jam segini, lagian besok weekend. Terus tapi aku bilang nggak bisa, nanti daripada kena masalah mendingan kita pulang. Terus akhirnya dia nganterin aku pulang dulu. Terus pas mau keluar dari parkiran ruko, dia tuh nanya, aku tuh kenapa hari ini? Karena di hari itu tuh aku emang beda karena kejadian hari-hari sebelumnya yang dia ketahuan selingkuh. Terus tapi somehow dia tuh bisa ngebalikin suatu keadaan, jadi malah nge-accused aku kalau aku yang selingkuh di hari itu. Dia bilang, kenapa sih harus pulang cepet-cepet, itu satu. Yang kedua, kenapa tadi pas lagi di kantor kamu main turun ke bawah, kamu ke bawah sama siapa dan segala macem kayak gitu-gitu. Jangan-jangan tadi kamu ke bawah tuh sebenarnya kamu ketemu sama cowok ya atau kayak gimana. Dia tuh sering banget kan kayak gitu. Terus aku cuma bilang dong akhirnya, di sini tuh konsepnya lo habis selingkuh beberapa hari yang lalu. Jadi di sini harusnya sih gue nggak ada rasa buat semangat lah kayak kemarin orang kemarin gue baru menghadapi kenyataan lo habis selingkuh lagi gitu dong harusnya. Terus pas di jalan balik tuh dia kan sambil marah-marah kan. Terus kita tuh kan sebenarnya mau langsung pulang nih, mau langsung dianterin pulang, cuman pas deket mau masuk komplek rumah itu dia tiba-tiba berhenti dulu. Terus dia mukul pakai yang kayak kepalanya itu ke arah passenger seatnya yang tempat aku duduk, yang di sampingnya dia itu sebelah setir. Terus kayak dia bener-bener kayak dak gitu, terus dia nyekek awalnya.
Terus aku disuruh jujur, aku disuruh bilang hari ini kenapa harus balik cepet dan segala macem. Terus dia tiba-tiba udah diem, terus dia marah-marah lagi, emosi. Kan harusnya aku ke kanan, itu harusnya udah komplek aku kan. Tapi ini dia lurus, jadi dia menjauhi rumah. Terus aku bingung, itu rumahku ada di situ, kita ngapain terus? Terus dia kayak nggak bisa diajak ngomong sama sekali. Terus dia tiba-tiba berhenti di samping jalan, yang harusnya sebenarnya di situ tuh banyak Starling, terus banyak tukang jualan, banyak juga sebenarnya ada mobil lewat. Cuman kan malam itu udah lumayan malam ya. Jadi mungkin nggak tahu hari itu nggak tahu kenapa nggak ada yang lewat sama sekali. Mobil ada, cuman mungkin mereka nggak notice kali ya. Itu dia benar-benar mukul juga pakai yang sama kayak tadi pas dia berhenti pertama kali. Dia nyekek dia jedotin kepala ke pintu, ke jendela, terus ke depan yang ini dashboard dijedotin ke situ juga, dijambak-jambak, ditarik rambutnya, dipukulin lagi, dan itu berlangsung sangat lama. Karena itu aku sekitar keluar dari restoran tuh 10:30 paling. Aku baru sampai rumah itu jam 2 pagi. Dan itu tuh bener-bener bukan yang kayak dalam 2 jam dia bener-bener mukulin terus sih, enggak. Cuman dia ada di satu break. Jadi misalkan nih dia habis mukulin, terus dia diem, dia marah-marah, lalu dia lanjut kekerasan lagi, dia diem lagi, terus kekerasan lagi kayak gitu. Aku pun udah nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa di kondisi saat itu karena HP-ku dibuang ke kolong kursi mobil. Jadi aku nggak bisa hubungin siapa-siapa. Terus aku udah sampai coba buka mobil, buka pintu, teriak minta tolong 2 kali, nggak ada yang nolongin, dan karena tenaganya dia keras banget, jadi dia tutup lagi pintunya, dilanjutin lagi. Jadi nggak tahu kenapa saat itu lagi kurang beruntung mungkin ya, nggak ada sama sekali orang yang nolong dan melihat. Aku juga nggak ngerti kenapa di saat itu paling traumatis sih, karena itu paling lama dan paling sakit. Terus ada juga yang dia kayak nahan kepala di situ, terus dipukul-pukulin. Makanya pas saat itu tuh yang paling parah itu tuh di daerah kepala sama di daerah ini. Ya pada saat itu nggak bisa ngapa-ngapain sih. Jadi bener-bener setiap mengalami hal yang seperti itu, aku cuman bisa bilang waktu itu dalam nama Yesus. Udah itu doang. Bener-bener Tuhan tolong. Pokoknya bilang dalam nama Yesus. Pokoknya minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong, ini harus kayak gimana. Karena aku pun tenaganya udah gak ada. Karena bener-bener segitunya dikerasin kayak gitu, yang maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain juga tubuhnya gitu loh. Yang lebih gilanya lagi itu pas aku minta tolong sama Tuhan, dia cuman bisa bilang, ngapain minta tolong sih sama Tuhan, ngapain lu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nggak ada dia di sini sekarang. Nggak tahu akhirnya gimana dia bisa berhenti, karena di situ udah nyawa bisa hilang kalau misalkan dia cekek sampai aku nggak bisa napas. Itu bener-bener definisi kalau misalnya bukan karena Tuhan yang nolong di situ. Nggak tahu, mungkin di situ hari itu nyawa aku udah hilang. Mungkin kalau status pacaran karena mereka sudah melakukan banyak hal. Mereka sudah terlibat misalnya dalam aktivitas seksual. Terus mereka berpikir bahwa diri mereka itu kalau sampai putus gitu kan ya, siapa yang mau sama saya? Mengingat di negara Asia ini, khususnya Indonesia, virginity sometimes itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat dijunjung. Yang kedua gitu ya, kenapa? Karena tadi ada perasaan sayang, cinta, atau pemikiran bahwa dia akan berubah. Apalagi kalau pelakunya mengatakan, maafkan aku janji nggak begini, aku masih sayang sama dirimu. Nah itu tuh ya, dalam artian adalah perasaan bahwa saya perlu memberikan kesempatan karena ada rasa sayang dan cinta yang masih dirasakan. Mindset yang disebarkan oleh masyarakat bahwa kita bisa mengubah orang, bahwa ini kan orangnya pemalas, dia orangnya kasar, nanti cinta akan mengubahkan, atau kalau nggak cinta mengubahkan, aku kuat bisa menobatkan dia. Nah itu prinsip-prinsip ini racun nih kalau saya bilangnya nih, bahwa kita bisa mengubah orang lain jadi lebih baik. Impossible. Kalau orang tuanya aja gagal bikin dia jadi laki-laki yang baik, siapa kita? Jadi konflik terakhir itu pas married teman gue. Nah, gue jadi bridesmaid, jadi kan gue nginep dong. Nah, konfliknya itu sebenarnya udah lumayan jauh sebelum hari H temen gue married. Jadi karena temen dekat gue ini nggak ngasih undangan yang cetakan kertas gitu ke dia, karena ya kan gue bridesmaid, berarti dia plus one gue dong kayak gitu. Nah, di situ dia nggak terima karena dia ngerasa temen gue itu nggak appreciate dan kayak menghargai kehadiran mantan gue ini, yang which is somehow true gitu kan. Terus pas hari H gue nginep, mantan gue
itu nelpon gue berkali-kali, marah-marah di chat, ibaratnya kayak ngomong, lu tuh sebenarnya selingkuh ya kesana sama temen lu yang baru itu, yang cowok itu. Situ gue kayak, ngerti gak sih, kayak gue tuh ingin merayakan teman gue yang mau merit, cuman satu sisi gue tuh kayak keseret lagi kayak masalah hubungan gue sama mantan gue ini, karena kayak selalu ribut gitu-gitu, kayak you wanna be happy but somehow you cannot gitu kan. Dari situ, tapi kayak satu sisi mungkin karena gue di luar, gue nggak ketemu sama mantan gue ini karena gue nginep sama teman-teman gue ini. Di situ gue ngerasa safe karena gue bisa cerita apapun kan ke semua best friend gue, circle-nya dia kayak gitu, gue bisa cerita banyak. Di situ gue ngerasa aman, gue benar-benar ngerasa aman banget, kayak pikiran gue tuh enteng aja gitu kan. Nah dari situ gue putusin dia. Hari temen gue nikah adalah hari putus gue. Yang bikin aku berani akhirnya putus sama dia itu karena emang 2,5 tahun itu udah benar-benar sangat capek ya. Dan maksudnya mental aku pun kayak diuji terus, kayak dipukul-pukul terus. Aku tuh karena sampai kayak orang gila, yang kayak kalau misalkan berantem tuh kayak orang gila, yang bisa kayak ketawa sendiri, terus yang kayak kalau misalkan udah sakit hati tuh nangis, itu dadanya tuh rasanya sesek banget sampai atas, kayak pengen muntah. Terus sampai sakit banget, kayak cuman bisa nyakitin diri sendiri tuh kayak mukul-mukul dada, yang sampai kayak gitu, yang sesakit itu. Dan banyak trauma juga kan yang aku jalanin dari dia. Dari traumanya tuh bener-bener dari semua arah, mau itu dari pokoknya dari verbal, dari fisik, dari aku makin insecure setiap harinya, aku semakin berat badan aku itu dari 58 aku masuk kuliah. Aku pacaran sama dia, berat aku 49 dengan tinggi aku 170. Itu udah kurus banget kayak orang sakit, matanya selalu nggak pernah terang, terus kayak rasanya tuh semua beban hidup tiap bangun pagi tuh nggak ada yang namanya damai sejahtera. Rasanya tuh setiap hari nggak enak sama orang tua karena aku harus bohong terus sama mereka. Karena udah terlalu banyak beban yang aku pendem nih selama 2 tahun terakhir, sampai akhirnya ada di satu titik udah capek banget. Jadi akhirnya waktu itu dia sakit, aku sendiri pun juga ngurus sih sebenarnya bisa dibilang. Aku ngurusin dia sakit, aku nyuruh dia kan yang bener, beliin dia obat, nemenin segala macem. Tapi saat itu aku lagi magang, jadi aku nggak bisa 24/7 buat dia. Di saat pas dia udah bener-bener dalam kondisi sakit parah, dia harus ke rumah sakit, aku nggak bisa nganter sih waktu itu. Tapi teman-temannya dia nganterin. Katanya dia tuh kondisinya udah parah banget. Dia masuk ke rumah sakit, nggak megang HP. 2 minggu aku sama sekali nggak dapet kabar dari dia. Awalnya sih aku masih ngabarin dia sih. Terus makin kelamaan karena udah ada beberapa masalah juga yang masuk ke aku, ketahuan lah, dan ketahuan dari orang tua dan segala macam. Akhirnya aku memutuskan untuk benar-benar mutusin hubungan. Di situ aku mikir sih, aku pasti bakalan jadi seorang yang jahat dari sisi keluarganya dia juga. Karena pasti mereka bakalan mikir, aku ninggalin dia pas dia lagi di bawah, aku ninggalin dia pas dia lagi sakit. Itu aku udah pikirin semuanya sebelum putusin dia. Kayak, wah pasti ini bakalan lebih parah lagi, gue bakal disalahin parah. Dan emang terjadi bener, setelah aku putus dari dia, semua orang nyalahin dari sisi dia. Bahkan sampai aku pernah dengar ada sahabatnya dia, cewek ngomong kayak gini, kalau bukan gara-gara aku, itu pasti lo gak bakal sampai sesakit ini kan. Jadi banyak juga, bahkan dari waktu itu aku pernah lihat komen. Dia tuh suka bikin TikTok. Terus udah gitu dia tuh suka di TikTok tuh dia bikin yang galau-galau gitu loh. Yang kayak play victimnya kayak gitu. Habis itu mamanya ngekomen, orang yang sayangnya gak bakal ninggalin lah, apalagi lo lagi sakit. Gitu-gitu. Aku udah tahu banget pasti bakalan banyak banget yang nyalain aku dari sisinya dia. Apalagi dia adalah seorang yang manipulatif. Dia bisa membalikkan suatu keadaan. Cuman ya udah bener-bener udah nggak bisa lagi, dan akhirnya aku menggunakan kesempatan itu buat akhirnya aku putusin dia. Dan aku pun putusinnya dia baik-baik, aku jelasin. Aku juga nggak yang kayak maksudnya ngata-ngatain dia akhirannya, yang kayak langsung ngeblok, nggak. Aku tetap putusin baik-baik. Jadi sejak putus itu gue nggak sama sekali, gue nggak pernah sedih, nggak pernah ngerasa gue menyesal, gue nggak pernah ngerasa gue kayak nangis gitu yang kayak menyesali gitu, nggak. Happy. I never been happier, and I never cried. Kayak bener-bener kayak akhirnya gitu gue lepas dari orang, karena emang susah sih, karena lu tiap hari ketemu sama nih orang, apalagi lu tinggal bareng kan. Nah terus sebenarnya udah rada nggak lama juga sih, kayak udah berbulan-bulan lah gue tuh pengen putus, cuman takut karena kejadiannya pas pernah waktu itu putus yang pertama, HP gue dipatahin kan, HP gue dipatahin. Dari situ gue juga agak takut kalau misalkan gue ketemu sama dia, gue ngomong gue mau putus, karena gue ngerasa HP aja udah kena, gimana nanti gue, maksudnya it kan escalated kan nantinya kayak gitu. Jadi pas gue ngerasa di tempat temen gue ngerasa safe, teman-teman gue semua udah support banget, kayak bahkan mereka kayak udah lebih baik lo putusin sekarang deh kayak gitu. Ya udah dari situ gue ngerasa udah clear banget.
dating violence ini dampaknya besar banget ya. Kalau misalnya dia masih belum menikah gitu ya, masih dalam status pacaran, ada rasa tidak trust terhadap lawan jenis. Seharusnya dia diperlakukan dengan sangat baik gitu ya. Seharusnya dia diperlakukan sederajat gitu ya, memiliki posisi yang sama gitu. Ternyata tidak. Jadi ada rasa tidak trust, tidak merasa aman, trauma bisa. Terus habis itu bisa saja dia juga merasa katakanlah punya luka-luka tersendiri gitu ya, tidak merasa dirinya berharga. Karena ada dalam kekerasan itu sampai meruntuhkan konsep dirinya dia gitu. Sebelum masuk ke dalam hubungan, kitanya perlu punya value yang tinggi dulu. Value tinggi praktikalnya adalah saya punya keterampilan untuk hidup mandiri, punya keuangan, bisa cari uang, punya teman, saya punya pekerjaan yang baik. Jadi kitanya perlu punya banyak dimensi hidup yang kaya. Itu satu. Supaya apa? Supaya kita punya standar. Jadi kalau misalnya, bayangkan ada seseorang yang kerjaannya nggak beres, uang juga nggak punya, gitu loh, nggak pinter-pinter amat, teman nggak ada. Kalau disamperin sama pengemis ngajak nikah pasti mau, karena gue bukan siapa-siapa, nggak ada yang mau sama gue, gitu. Jadi ada tiba-tiba laki-laki gitu yang bilang kayak, aku mau serius sama kamu, pasti langsung, oh iya. Tapi bayangkan seorang lawannya nih, seorang perempuan yang bekerjanya baik, penghasilannya oke, punya hobi, punya teman-teman, followernya banyak, ya dia juga punya prestasi yang hebat. Terus datang seorang laki-laki, aku mau serius sama kamu. Ini perempuan biasanya nggak bakal langsung, nggak langsung gitu. Dia kan kayak, lo punya apa? Lo bisa apa? Coba kita jalan dulu, gue pengen lihat. Jadi nomor satu adalah punya power, punya value. Kalau punya value, jadi punya standar gitu. Yang standar inilah yang akan menyelamatkan atau mengamankan kita dari orang-orang yang violent, abusive, dan toxic gitu. Jadi bukan cintanya, bukan ketulusannya, bukan. Nilai value hidupnya semakin tinggi, standarnya juga tinggi, semakin nggak sembarangan gitu sama orang biasa. Yang perlu disiapkan anak muda sebelum pacaran itu mengenali si calon pacar ini. Jadi kenali dia gitu ya, karakternya, sifatnya, kesukaannya, kekurangannya apa. Itu penting pada saat pendekatan. Membuka diri gitu ya, dan mengajak dia juga untuk membuka dirinya, cerita gitu. Itu penting. Misalnya tanya gini, kamu kalau marah kayak gimana? Jujur aja nih, kalau marah gimana? Aku kalau marah tuh banting-banting. Kadang kalau emosi aku gebrak gitu kan. Nah, kita sebagai calon pacar itu oke, dia kalau marah kayak gitu. Next adalah, kamu kalau marah itu redanya lama apa enggak? Ya habis banting-banting sih lega, udah selesai habis itu. Tapi pernah nggak banting ke orang? Enggak sih, paling barang sendiri. Aku sih nggak pernah sih sampai kayak ngelukain orang. Nah, itu tuh yang harus tanya. Gimana cara dia mengekspresikan emosi ketika kesel, marah gitu. Dia rentan nggak terhadap stres. Sehingga kalaupun kita punya rasa sayang, cinta sama dia, kita mulai berpikir langkah-langkah strategis apa yang bisa saya lakukan. Atau saking sayang cintanya tapi merasa perilaku pacar ini bermasalah, boleh tuh. Kayaknya nggak salah juga sih pergi ke psikolog, konseling dulu. Mungkin tuh good for you. Karena aku bukan terapis. Aku mungkin di posisi akan jadi pacar kamu, tapi kayaknya kamu perlu tuh berproses dengan profesional. This is good suggestion juga ketika kita merasa bahwa dia perlu untuk memanage emosinya, perilakunya gitu. Apakah harus punya standar pasangan? Jawabannya harus. Kita nggak akan tahu kita suka makanan apa until we try some foods, right? Gitu loh. Jadi kita nggak tahu sebenarnya pasangan yang cocok buat kita tuh kayak gimana kalau kita nggak pernah bergaul dan berpacaran. Ke dalam pernikahan, ngikat diri dalam pernikahan, sebaiknya semasa kita kuliah atau kita first jobbers, di awal-awal masih muda 20-an itulah ya, itu kita bergaul seluas-luasnya. Jadi kebanyakan orang standarnya gini nih, gue pengen laki yang baik, sopan, apalagi baik, sopan, rajin menabung, punya uang, baik sama mamanya. Nggak cukup. Ini nggak cukup gitu. Ini terlalu generik standar ini. Perlu yang lebih spesifik lagi. Nah, supaya kita tahu orang yang baik sama mamanya belum tentu baik sama kita, kan perlu pacaran dulu. Pacaran itu sebetulnya sebuah keputusan. Jadi penting buat kalian generasi muda itu untuk membuat sebuah keputusan yang matang. Apakah saya merasa saat ini saya perlu pacar atau saya belum harus punya pacar gitu. Jangan katakanlah pacaran karena trending gitu. Teman-teman mau punya pacar, aku harus punya pacar. No. Pacar itu juga harus melihat kepada ada nggak kebutuhan. Kebutuhan untuk katakanlah memiliki intimacy dengan lawan jenis.
kebutuhan untuk saling bertumbuh dan berkembang gitu loh bersama pasangannya ya, dalam konteks yang sehat. Kalau misalkan ada juga nih kayak banyak wanita yang ngerasain hal yang sama, maksudnya terjebak di hubungan yang abusive, pasangan kalian manipulatif, nggak harus wanita ya, maksudnya pria juga bisa ngalamin hal yang sama gitu. Sebenarnya emang agak sulit sih, maksudnya kayak lu untuk keluar dari situ, cuman berusahalah untuk bertemu sebanyak orang, lu ceritain permasalahan lu berusaha untuk bikin pikiran lu setenang mungkin, se-safe mungkin, jadi lu bisa berpikir juga, karena gue yakin banget orang yang udah terperangkap, ibaratnya lu udah kejebak di situ, lu nggak bisa punya pola pikir yang jernih gitu. Jangan pernah ngerasa kayak guilty atau nggak ngerasa bahkan kayak self worth lu tuh benar-benar di bawah banget kayak gitu, karena orang-orang di luar sana ngelihat kalian tuh sespesial itu loh ternyata. Kayak mereka tuh bisa punya pendapat yang kayak lu tuh lebih better sama orang lain gitu dibandingin sama orang yang abusive, mau baik cewek atau cowok ya. Lu punya hak untuk keluar. Lebih baik cabut. Yang apapun yang kalian rasain sekarang di sana, kalau kalian masih bersama pasangan kalian yang seperti itu, aku cuma pengen bilang kalau kalian nggak pantas digituin. Kalian jauh lebih berharga dibandingin apa yang kalian pikirin sekarang. Aku tahu susah banget untuk keluar dari hubungan yang kayak gitu. Entah kenapa kalian tuh rasanya cuma bisa kasihan, atau kalian cuma bisa nurut doang sama apapun yang dia pengen. Tapi kalian jauh lebih berharga dibandingin itu sih. Dan aku yakin kalian bakalan dapet yang jauh lebih baik dibandingin apa yang kalian rasain sekarang. Lebih baik kalian memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan orang yang melakukan kekerasan sama kalian. You guys deserve so much better in this world. Untuk pelaku, kalau misalkan kalian emang ada di satu titik di mana kalian sadar kalau kalian emang melakukan kejahatan seperti itu, aku di sini saranin kalian untuk lebih baik kalian mencari bantuan sih, untuk mencari di mana kesalahan ataupun mungkin ada trauma atau apapun yang kalian rasakan di hari-hari sebelumnya atau pas kalian masih kecil atau apa. Karena please, kasihan banget sih sama pasangan kalian. Sebenarnya kayak satu sisi tuh kayak pengen marah juga gitu kan, kayak ya memang marah sih, kayak bikin marah juga sih orang-orang yang kayak gitu, kayak lu kenapa sih, what's wrong with you gitu. Cuman saat gue sudah mengalami ini semua, I think you better go to ini deh, kayak therapy or something. Maksudnya you have a lot of traumas loh sampai lu kayak gitu. Lu nggak bakal bisa sembuh kalau misalkan lu nggak mau nyembuhin diri lu kayak gitu. Kayaknya lu better go to therapy or something else. Lu meresahkan. Pacarannya itu tujuannya untuk evaluasi dulu. Jadi bukan tujuannya untuk menikah. Ketika kita pacaran tujuan untuk nikah, ketika ada masalah sama pasangan, kita nggak mau membahas masalahnya. Karena takut kalau dibahas jadi berantem. Kalau berantem jadi putus. Karena tujuannya pengen nikah. Tapi kalau pacarannya adalah, gue pengen tahu, lo cocok nggak buat gue? Gue pengen tahu, gue kuat nggak ngelawan monsternya lo? Gue pengen tahu, lo mampu nggak handle sisi terburuknya gue? Kalau memang sudah lulus semua ujiannya, baru ngomong nikah. Kalau belum lulus ujiannya, apalagi di 3 bulan pertama, apalagi di PDKT gue mau nikah, itu mendingan balik badan kabur. Gitu loh, saran saya gitu loh. Walaupun kalau mau dilanjutin silakan aja. Cuman di situ biasa penipuan banyak terjadi. Karena semua orang di awal-awal PDKT dan pacaran semuanya pakai topeng, tidak ada yang terkecuali. Kamu juga sudah bisa mencintai dirimu sendiri. Karena ada banyak kasus adalah mereka melakukan kekerasan juga karena tidak cinta dengan dirinya gitu. Ini penting, ketika kita mencintai diri kita sendiri, maka sebetulnya kita baru akan dimampukan untuk bisa mencintai orang lain. Jadi kalau kamu merasa ada sesuatu dengan dirimu, ayo yuk benerin dulu yuk. Nah, sehingga tadi bisa katakanlah memiliki kualitas relasi pacaran yang baik dan sehat. Para pejuang di luar sana yang udah pernah merasakan hal seperti aku di sini, kalian hebat banget akhirnya bisa keluar dari toxic relationship itu, karena itu aku tahu itu susah banget untuk keluar, dan aku nggak pengen kalian semua untuk menyalahkan diri kalian karena itu bukan salah kalian. Itu semua adalah hal yang nggak pantas kalian emang rasakan ya. Jadi jangan pernah nyalahin diri sendiri. Terima kasih sama diri sendiri, justru harusnya, karena kalian bisa kuat dan tegar sampai sekarang. Memiliki sebuah hubungan pacaran tidak hanya untuk mengisi kekosongan hati ataupun kebosanan hari. Tidak bisa mengharapkan cinta dari orang lain jika kamu tidak menghargai diri sendiri.
Cinta ada untuk menemukan kita dengan seseorang yang menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan kita, bukan menjadikan alasan untuk menyakiti orang lain atas dasar cinta.